Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah ya sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis setelah kitab di pekan ke-1 ya, melanjutkan kajian usul tafsir ya dan ilmu tafsir. Dari kitab Ushul Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, halaman 58 di paragraf ya, wa ammal qismul awal ya. 58. Enggak, bagus. Sok mangga saya. Wa amma qismul awwali Ismu wa amma qismul awwali awalu. wa amma ohnya alif lam wa amma dan sifatnya dari kismu ini kalau itu tidak tinggal alif lam wa amma qismul awwalu alladhi yumkinu ma'rifatu sahihi minhu fahada mawjudun fahada mawjudun bima yuhtaju ilaihi wallahul hamd. Enggak ada alifnya. Walillahi hamdu. Fakasiron ma yujad di tafsiri wal hadisi wal maghazi umurun manqulatun anin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min anbiya'i minal anbiya'i salawatullahi alaihim wassalamuhu wa naqlu sahihu yurfa'u dalika balhada mawjudun bima mustaniduhu naqlu wa bima yu'rafu bi umuri tanwin kan bi umurin ukhra ghairun naqli berarti dia sifat dari umuri ya. Umurin ya sudah dulu ya. Wa ma qismul awal ya, adapun macam yang pertama ya, ini kan membahas tentang nakal ya, periwayatan ya. Jadi khususnya dalam perbedaan pendapat dalam tafsir yang sandarannya adalah nakal periwayatan. Di sini dibagi yang pertama, macam pertama adalah alladzi yumkinu ma'rifatu sahih minhu, yang memungkinkan mengetahui yang sahih darinya. Jadi maksudnya bisa diketahui riwayat-riwayat yang sahih ya dari periwayatan itu, fahadza mawjudun. Nah ini ada ya, fima yutaju ilaihi walillahil hamd, pada hal yang memang dibutuhkan. Nah, jadi tentu syariat itu kan, atau wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan. Ya, tentu kebutuhan panduan ya dalam agama ya, kebutuhan baik itu dalam bidang akidah ya, dalam akhlak ya, dalam amalan-amalan ya, fikih itu, syariat itu semua sudah disampaikan yang melalui wahyu dan tentu dengan periwayatan yang sahih.
Jadi kalau termasuk hal-hal yang memang dibutuhkan ya oleh orang ya dalam agama ini ya maka harus ada dalil yang sahihnya ini. Karena tujuan dari wahyu syariat itu memenuhi kebutuhan manusia, kemaslahatan manusia. Ya, tentu kemaslahatan itu tertuju ke akhirat. Ya, walaupun tentu saja berkaitan dengan amalan-amalan di dunia, gitu kan. Dan walillahil hamdu dan bagi milik Allah lah segala puji. Ini maksudnya kita bersyukur pada Allah ya mengucapkan hamdalah pujian hanya milik Allah karena sudah menyempurnakan agama ini tadi. Ya. Fakasirom mayu jadu fit tafsir wal hadisi wal maghazi umurun manqulatun an nabiyina Muhammad an nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i. Ya, dan maka banyak yang terdapat di dalam tafsir, hadis ya, maghazi. Maghazi ini perang-perang, Rasul maksudnya sirah. Ya, jadi sirah Rasul sering yang dimunculkan tuh maghazi, perang-perang karena peristiwa-peristiwa besar ya yang dialami oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk perjuangan beliau di mana dalam perang-perang itu banyak juga ya turun Al-Quran gitu. Itu hampir di setiap tahun ya di periode Madinah itu ya di tahun kalau tahun pertama belum ada perang, hanya berupa syariah kecil pengutusan pasukan kecil ya di bebannya beberapa orang Rasul menunjuk pemimpinnya itu ada 3 syariah di tahun 1 Hijriah itu. Dan baru nanti di tahun 2 itu kan perang Badar, perang besar pertama ya kan. Nah, turun surat apa berkaitan dengan perang Badar? Nah, ini sirah ini kaitannya dengan sirah. Surat apa? Kaitan dengan Al-Anfal. Al-Anfal. Badannya. Al-Anfal. Betul ya, pasangan ya. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Dan yang paling pertama dibicarakan adalah masalah rata rampasan. Kalau salah apa namanya strategi ya keimanan, kehebatan kaum muslimin ini dalam menghadapi orang-orang kafir itu bukan jadi masalah, justru disitulah kan cerminan keimanan ya para sahabat itu. Jumlahnya yang cukup jauh, kemudian mereka juga harus menghadapi ya keluarga mereka sendiri ya. Tapi yang akan menimbulkan problem itu kan dari sisi harta rampasan. Setelah itu bagaimana disikapi ya. Maka diawali dengan pembahasan itu ya salunaka anil anfal. Kul anfalu lillahi wa rasul dan seterusnya. Jadi perang di tahun 3 terjadi perang apa? Oh, ini peristiwa besar makanya disebut Maghazi. Nah, paling tidak tahu deh perang-perang itu. Perang Uhud. Kita buta dengan sirah Rasul ini penting. Kaitannya dengan pergerakan dakwah, ya kaitannya dengan memahami syariah dan sebagainya, memahami Quran itu sangat erat sekali dengan pemahaman terhadap sirah. Ya tahun 3 ya terjadi perang Uhud. Turun surat apa berkaitan dengan perang Uhud? Itu kan peristiwa-peristiwa di Uhud itu bahas ya cukup detail di surat itu. Pelajarannya panjang. Coba ini. Itu ya data kamu dirasakan Rasul sedih ya. Surat apa? Surat Ali Imran. Ya surat Ali Imran. Nanti kan ada di Ali Imran itu nanti ya membahas tentang apa namanya perang Uhud itu. Ya.
Iya, iya sebelum itu kan itu dibahas apa namanya hatta idza fasyiltum ya kan. Nah, kalian tuh gagal, maksudnya di perang Uhud. Wa tanaza'tum fil amri, kalian berselisih dalam urusan. Ya, itu alasan kekalahannya itu itu ya kalian itu durhaka wa itu apa ayatnya saya lupa. Min ba'di ma'arakum ma tuhibun. Setelah kalian melihat apa yang kalian sukai, yang kalian cintai dalam perasaan. Nah, nanti ada hikmahnya dijelaskan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergulirkan. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Perang Badar menang, di perang Uhud kalah. Wala tahinu. Nah, ketika kalah itu kalian jangan bersedih. Wala tahinu, wala tahzanu itu kan surah Al-Imran. Wa antumul a'laun in kuntum, itu hikmah dari perang Uhud. Dan itu nanti harus digali ketika kita belajar sirah itu, apa hikmah, apa ibroh. Ya kan? Dan karena itu adalah di situ mengandung kaidah-kaidah abadi yang bisa diterapkan. Saya kita umat Islam sampai hari ini kan dalam kondisi kalah. Ya, orang kafir yang banyak menguasai kan. Nah, dalam kondisi kalah seperti itu, kita diajarkan melalui perang Uhud itu. Bersikap tadi, wala tahinu, wala tahzan, wa antumul a'laun, harus punya kepercayaan diri, jangan punya sikap apa namanya inferior ya, rendah diri. Wala tahinu, wala tahzan, wa antum karena lebih tinggi untuk mukminin kan gitu. Ya kan? Jadi di tiap tahun itu di periode Madinah maksudnya kan ada peristiwa-peristiwa penting. Ya kan, tahun keempat apa misalnya peristiwa pentingnya. Yang keempat itu kan eh, Yahudi Bani Nadir kalau nggak salah ya. Iya, kalau Bani Koinuko itu kan tahun kedua dia apa namanya setelah perang Badar ya. Nanti perang Bani Nadir kayaknya keempat. Lalu Bani Quraizo itu yang terakhir. Pengusiran Yahudi Bani Quraizo itu tahun setelah perang Hondak. Perang Hondak tahun 5. Ya, perang Hondak itu dinamakan juga Azab, maka turun surat Azab itu. Perang Hondak. Pengusiran Bani Nadir turun surat apa? Surat Al-Hasyr. Hasyr itu kan pengepungan, mengepung Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Gitu. Nah, di antara strateginya itu membakar pohon kurma milik orang Yahudi. Secara asal nggak boleh nebang pohon. Itu makanya dalam Islam itu jelas. Haram menebang pohon, apalagi hutan di babat gitu kan. Itu menyalahi syariat Islam. Ya, boleh ditebang itu adalah ketika ada kebutuhan. Lagi ini mendesak strategi perang. Jadi surah Al-Hasyr kan di ayat 5-nya dikatakan makoto tumilinatin aw tumuha ala usuliha fabi idznillah wa liwazil fasikin. Yang kalian tebang dari lina itu salah satu bentuk pohon kurma. Ya, atau kalian biarkan dia tegak di atas akarnya, maka semua sudah diizinkan oleh Allah. Jadi harus menunggu izin dulu dari Allah untuk boleh menebang pohon. Ya, itu diantara ini. Nah, jadi dalam Maghazi ini maksudnya tadi ya, perang-perang karena memang sirah itu berkaitan. Makanya kita harus tahu, makanya Maghazi ini bahkan diajarkan itu sejak kecil. Ya, seperti yang dikatakan oleh cicitnya Rasulullah SAW. Itu dia mengatakan kuna nu'allam maghazi Rasulullah SAW kama nu'allam
surat minal Quran. Kami ini dulu diajari waktu kecil itu magozi perang-perang Rasul itu seperti diajari surat-surat dari Al-Quran. Makanya ke anak-anak itu selain ngajarin menghafal surat-surat pendek, menghafal Quran, diajarkan ke sirah supaya mereka tumbuh kebanggaan kepada Rasul. Rasul itu bukan sesuatu yang hayalan saja hanya diimani gitu tanpa dia adalah kisah nyata gitu yang harus diketahui sehingga tumbuh kebanggaan. Rasul itu jadi terasa dekat kehidupannya itu. Nah, jadi tiga hal ini tafsir, hadis ya dan maghazi, hal-hal yang memang pentingnya untuk kita ketahui dibutuhkan dalam agama kita yaitu terdapat hadis-hadis yang dinukil dari Nabi SAW, artinya hadis-hadis yang sahih dan juga yang selainnya dari para nabi. Salatullah salawatullah alaihi wasallamu wa naqlu sahih yadfa'u dzalika. Ya, dan penokilan atau periwayatan yang sahih apa namanya yadfa'u di sini boleh diartikan ini kurang ini ya, ini ada catatan kaki. Yabdu anna hadhihi ibarah mukhamah wa la'alla al-ma'na inna naqla sahiha yu'akkidu dzalika wa yubayyinu. Ya, jadi ungkapan ini mukhamah, jadi apa namanya sisipan, jadi hal yang dimasukkan dan memang kurang cocok ya dari segi alur pembicaraan ya, karena maknanya yang benar bahwa naqlu sahih itu menguatkan hal itu, yu'akkidu dzalik, dan menjelaskannya. Karena yadfa'u itu kan kalau di ada menolak. Yadfa'u dzalik. Ini nggak cocok kalau diartikan menolak. Ya, atau bisa sebenarnya yadfa'u juga punya banyak makna ya. Ya, mungkin bisa juga diartikan membela. Ya, membela hal itu ya intinya bahwa hal-hal yang tadi itu ya baik dalam tafsir hadis dan juga maghazi yang dibutuhkan yang penting yaitu periwayatan sahihnya ada gitu mendukung hal tersebut. Bal hadza mawjudun fima mustaniduhun naqlu. Nah, bahkan ya ini juga ada pada yang sandarannya adalah periwayatan wa fi ma yu'rab min ukhra ghairi naqli, dan pada apa yang diketahui dengan perkara-perkara lain ya selain daripada periwayatan. Ya, maksudnya hal-hal yang dibutuhkan tadi itu ya baik ada riwayatnya secara langsung gitu ya yang sahih ya ataupun tidak ada secara langsung tapi bisa istinbat gitu ya, bisa disimpulkan. Makanya ada ilmu fikih itu kan untuk menjawab apa namanya kasus-kasus baru yang tidak ada nasnya langsung. Nah, bagaimana kasus baru ini dijawab gitu ya dari nas-nas yang ada, nah disimpulkan melalui istinbat. Itulah kerja ilmu fikih di situ. Ya, karena kan tidak semua kasus disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tetapi ada petunjuk. Ya, walaupun tidak secara langsung gitu berbicara, tapi sudah masuk ya ke dalam hal-hal yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Nah, untuk bisa sampai ke sana itu diolah gitu, diistinbat dengan ilmu fikih. Makanya ada kaidah-kaidah istinbat gitu kan. Fal maqsudu annal manqulat allati yahtaju ilayya fid din qad nasaballahu al adillata ala baini ma fiha min zain wa ghairi. Nah, maksudnya adalah bahwa hal-hal yang diriwayatkan yang dibutuhkan ya hal yang dibutuhkan kepadanya di dalam agama sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan. Nah, sobat.
telah menegakkan dalil-dalil ala bayani ma fiha, ya untuk menjelaskan pada apa yang ada padanya, baik itu dari yang sahih atau selainnya dan juga selainnya. Wa ma'lumun anal manqula fi tafsiri aksaruhu kal manquli fil maghazi wa malahim. Dan maklum hal yang sudah diketahui bahwa yang diriwayatkan dalam tafsir ya kebanyakannya seperti yang diriwayatkan dalam maghazi dan malahim, ya dalam perang-perang ya, dan juga malahim. Malahim itu maksudnya apa? Bukan. Malahim itu jangan malhamah ya, maksudnya tentang perang-perang besar akhir zaman. Perang itu disebut malahim karena itu dari kata lahmun, daging, maksudnya tempat apa namanya, ya dibunuhnya orang gitu. Bertumpahan darah. Iya, penumpahan darah. Maksudnya perang akhir zaman malahim itu istilahnya. Kan nanti di akhir zaman kan akan mengalami perang-perang kan kaum muslimin. Itu disebut malahim, malhamah. Nah, jadi walaupun dalam bidang tafsir kata beliau itu banyak riwayat-riwayat yang lemah, tapi yang sahihnya ada, dan yang sahih itu tadi yang penting yang dibutuhkan. Nah, yang doib yang itu adalah berkaitan dengan hal yang nggak terlalu penting gitu. Ya, nggak terlalu penting. Seperti ya halnya Israiliyat gitu kan, itu membahas hal yang tidak penting. Ketika misalnya dalam Al-Qur'annya dikisahkan tentang Ashabul Kahfi, kan nggak penting kita mengetahui siapa nama anjingnya, warnanya apa, kan nggak terlalu penting. Yang penting kan kisahnya apa, yang apa tujuan dari kisah itu gitu kan, hikmahnya apa gitu. Tidak perlu mengetahui detail-detail itu kan, tidak terlalu penting. Jadi riwayat-riwayat yang lemah itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak penting. Nah, itu banyak dalam tafsir ya. Sama juga tadi dalam hal maghazi, perang-perang ya, sirah Nabi, dan dalam malahim tadi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, oleh hadaqal Imam Muhammad, salah satu umurin laisalah isnad. Ada 3 perkara yang tidak ada sanad padanya, ya maksudnya lemah gitu ya, yaitu tafsir, malahim, dan maghazi tadi. Wayurwa, dan juga diriwayatkan laisalah aslun, tidak ada asalnya, ai isna, tidak ada sanadnya. Lian al-ghalib alaih al-marasil, karena kebanyakannya itu adalah yang mursal, tidak nyambung gitu ya, jadi langsung loncat sanadnya, itu mursal itu kan ya, misalnya tabiin langsung meriwayatkan dari Nabi, itu kan mursal. Itu yang termasuk apa namanya, macam kedoifan dalam hadis. Mursal itu maksudnya mursal tabiin. Kalau mursal sahabat bisa diterima. Mursal tabiin ini yang jadi masalah ya, kecuali mursalnya siapa yang diterima. Enggak, mursal sahabat terima, enggak mursal tabiin. Itu kan tidak diterima kecuali ada satu tabiin yang kalau dia mursal tapi diterima. Kenapa? Karena setelah diteliti memang ada itu sanadnya. Sa'id bin Musayyib. Ada yang nyebut Musayyib atau Musayyab ya, penyebutannya. Mislama yadkuruhu Urwah ibn Zubair, ya seperti yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair, Sya'bi, Zuhri, ya ini kan para tabiin. Wa Musa bin Uqbah, wa Ibnu Ishaq, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka Yahya bin Sa'id,
Al-Umawi ya wal Walid bin Muslim Al-Waqidi wa tadi harokatnya bait guru marfu ya berarti wanahuhum ya min kutabil maghazi ya dari para penulis maghazi perang-perang Rasul ya atau sirah. Ini dari riwayat lemah itu ya, apa yang diriwayatkan oleh para tabiin ini. Tapi memang sirah itu enggak harus enggak apa namanya cara penilaiannya tidak seperti penilaian terhadap ilmu hadis dalam arti seperti halnya berkaitan dengan masalah hukum gitu ya apalagi dalam masalah itu harus ketat kan penilaian terhadap hadis. Nah, sirah ini lebih ringan sebenarnya. Tidak perlu ketat gitu karena kan apa namanya dia itu kan peristiwa-peristiwa besar ya di zaman Rasul. Ketika misalnya yang meriwayatkannya itu tidak terlalu kuat, ya perawinya itu. Ketika misalnya yang lain tidak ada yang mengingkari, ya kemungkinan itu benar kan. Karena dia bukan hanya diketahui oleh satu dua orang yang namanya peristiwa Sirah itu. Kan dia peristiwa besar banyak orang yang tahu gitu. Itu udah masyhur gitu. Ini jangankan Rasul kan ada orang yang terkenal gitu ya misalnya di suatu kampung orang-orang pada tahu kan gitu tentang kisah dia segala macamnya kan. Nah ini kan Rasul apalagi pasti para sahabat pasti mengetahui gitu. Dan itu dia ceritakan dari generasi ke generasi sehingga sirah ini kan ada hal yang masyhur gitu sesuatu yang masyhur jadi walaupun misalnya dari segi yang meriwayatkannya cara sanad itu rawi-rawinya tidak terlalu kuat ketika yang lainnya menerima gitu kan tidak ada yang mengingkarinya itu bisa diterima dalam sirah seperti misalnya Ibnu Ishaq ini kan Ibnu Ishaq ini kalau dia meriwayatkan dalam hal hukum dalam hal akidah dia lemah tapi dalam hal sirah dia bisa diterima apalagi Ibnu Ishaq ini kan rujukan yang utama cukup utama gitu dalam masalah sirah itu Ibnu Ishaq itu karena apa namanya kitab yang paling menjadi rujukan utama dalam ilmu sirah itu Ibnu Ishaq cuman kitabnya kan hilang akun ya tidak sampai ke kita cuman isinya terutama sudah dirangkum ya oleh Ibnu Hisham makanya terkenal sirah Ibnu Hisham nah, kalau Ibnu Hishamnya ada sampai ke kita nah Ibnu Hisham itu lumayan ini kan tebal panjang nah itu tuh diambil ya dari sirah Ibnu Hisham dan ini menjadi rujukan utama makanya para penulis sirah berikutnya ya merujuk ke situ. Cuman tadi tidak seketat ya ilmu hadis, khususnya dalam masalah hadis yang berkaitan hukum dan akidah itu penilaiannya beda gitu dalam masalah sirah. Nah, tapi walaupun begitu ada yang sebagiannya tentu ya sirah juga kan ada yang sahih banyak. Di dalam Sahih Bukhari aja kan di situ ada sirah juga. Kan ada di Sahih Bukhari juga ada Maghazi kan kita Maghazi. Sahih Muslim kan gitu. Nah, kaitannya dengan sirah seperti manakib, manakib itu kan kaitan dengan sirah juga. Siar, ada siar wal maghazi kan. Nah, faina ala manazil maghazi ahlul Madinah. Nah, orang yang paling tahu ya kata Ibnu Taimiyah. Ini kan hasil istiqro ya, hasil pengamatan beliau. Karena wawasan Ibnu Taimiyah cukup luas gitu ya.
sangat luas sehingga beliau dari pengamatan itu memberi kesimpulan. Nah, ini menjadi kaidah untuk memahami tafsir, dasar tafsir khususnya gitu ya. Jadi orang yang paling mengetahui terhadap Maghozi itu adalah penduduk Madinah. Summa ahlul Syam, kemudian penduduk Syam, summa ahlul Irak, kemudian penduduk Irak. Fa'alul Madinah alamu biha li'anna kanat indahu. Nah, penduduk Madinah lebih mengetahui ya terhadap Maghozi itu ya karena mereka ya adalah dekat gitu ya. Apa namanya? Maghozi itu ya ada pada mereka karena kan perang-perang Rasul terjadi di mana? Di Madinah. Maka penduduk Madinah tentu lebih tahu. Wa ahlu Syam kan ahlu ghazwin wa jihad. Nah, sedangkan penduduk Syam itu adalah ya orang-orang yang apa namanya? Ahli di sini ya ya orang yang sangat banyak gitu ya melakukan perang dan jihad. Maka lahu minal ilmi bil jihad wasiyari ma laysa ligharib. Maka mereka memiliki ilmu terhadap jihad dan juga sirah-sirah yang tidak ada pada mereka. Karena kan di dalam perang itu kan nanti banyak yang dilakukan oleh Rasul yaitu menjadi sirah dan itu sangat apa namanya berharga. Setiap apa yang dilakukan Rasul itu, setiap apa yang diucapkan dan sebagainya. Walihada adu azaman nasu kitab Abi Ishaq al-Fazari. Ya, oleh karena itu orang-orang mengagungkan, maksudnya memuliakan kitab Abi Ishaq al-Fazari alladzi sannafahu fi dzalik yang ia apa menulisnya dalam hal tersebut ya. Maksudnya dalam bidang Maghozi tadi wa ja'alul Auza'i a'lama bihadzal babi dan mereka menjadikan Al-Auza'i ya, Imam Al-Auza'i ini ya. Jadi dari Syam, imamnya penduduk Syam itu Al-Auza'i ya. Bahkan Al-Auza'i ini ya adalah salah satu imam mujtahid yang apa namanya punya mazhab sendiri. Jadi mazhab itu kan bukan hanya ada 4 saja. Nah, di antara yang sejajar ya secara istihad dengan 4 ya imam mazhab itu ada Al-Auza'i, ya kan Sufyan bin Uyainah ya Sufyan As-Tsauri. Ini termasuk Imam Tobari penulis tafsir dia punya istihad sendiri. Ya mazhab sendiri. Tobari Imam Tobari. Ya kan? Terus Lais bin Sa'ad yang di Mesir itu. Ya, bahkan orang mengatakan Lais itu a'lam atau afqah ya min Malik. Itu kan sejaman dengan Imam Malik dan pernah terjadi apa perdebatan ya apa melalui tulis korespondensi gitu surat menyurat antara Lais bin Sa'ad dan Imam Malik itu. Dan orang mengatakan Lais itu lebih lebih fakih daripada Imam Malik. Cuma karena yang apa kekurangannya Lais bin Sa'ad kurang murid-muridnya. Sehingga tidak ada yang menuliskan madhabnya. Sedangkan Imam Malik banyak murid-muridnya, nah makanya 4 madhab itu kenapa tersebar dan hingga sampai ke zaman sekarang karena ada murid-murid yang terus meneruskan madhabnya, mengembangkan, menulis, ya kan, dari generasi ke generasi, sehingga berkembang madhab. Nah, sedangkan yang lain-lain itu nggak ada murid-muridnya. Punah walaupun pendapat mereka ya tercantum di dalam kitab-kitab fikih yang sifatnya ikhtilaf, menyebutkan hilaf-hilaf para ulama itu suka disebut. Ya menurut Sufyan Tsauri begini, termasuk juga Abu Thawr misalnya. Termasuk nah apa Az-Zahiri ya Daud Zahiri. Daud Zahiri kan asalnya dia muridnya Imam Syafi'i ya kalau nggak salah. Cuman dia punya istilah sendiri yang kemudian disebut mazhab Zahiri. Iya, Zahiri yang kemudian apa namanya dikuatkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi.
Gitu ya. Jadi wajar Al-Auza'i a'lam bihadzal bab ya dia ya yang mereka menjadikan Al-Auza'i ini adalah orang yang paling berilmu dalam bab ini, maksudnya dalam bab Maghazi tadi ya, daripada yang lainnya dari para ulama di berbagai negeri min ulama'il amsar. Ya, wa amma tafsiru fa ina alaman nasi biha makana. Adapun tafsir, nah jadi ini ya berdasarkan tadi pengamatan. Nah, tafsir itu orang yang paling berilmu terhadap tafsir itu adalah penduduk Mekah. Kalau tadi Maghazi itu penduduk Madinah ya, lalu kemudian Syam gitu ya. Nah, itu ada alasannya secara rasional gitu. Nah, kalau dalam tafsir ini adalah penduduk Mekah li'annahum ashabu Ibni Abbas. Karena mereka adalah sahabat-sahabat maksudnya murid-murid Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu di Mekah. Ada Ibnu Abbas itu. Seperti siapa? Kamu Mujahid ya. Mujahid bin Jabir ya. Wa Atha bin Abi Robah ya, Ikrimah Maula bin Abbas, budak yang dimerdekakan Ibnu Abbas. Dan wa ghairihim, selain mereka min ashab Ibnu Abbas, dari para murid Ibnu Abbas, katawu seperti Taus ya, wa Abi Sya'sa Sa'id bin Jubair, wa amsalihim dan yang semisal mereka. Ya, nah itu penduduk Mekah. Lalu kemudian wa kadzalika ahlul Kufati, penduduk Kufah ya. Kufah itu kan di Irak. Min ashabi Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat-sahabat atau murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ini menjadi madrasah tafsir ya. Madrasah tafsir sahabat itu ada madrasah Ibnu Abbas di Mekah, lalu madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah. Ya, wa min dzalika ma tamayyazu bi ala ghairihim, dan oleh karena itu apa namanya, mereka istimewa ya dengannya atas selain mereka, dibandingkan dengan selain mereka. Wa ulama ahlil Madinah, dan ulama penduduk Madinah fi tafsir misal Zaid bin Aslam alladzi akhadha anhu Malikun at-tafsir, yang diambil oleh Imam Malik ya tafsir darinya. Wa akhadhahu anhu aidan ibnuhu Abdurrahman, dan mengambilnya juga darinya anaknya itu Abdurrahman. Ya, anaknya anak Zaid bin Aslam, jadi wa Abdullah bin Wahab. Oke. Satu kilo itu mantap. Satu kilo banyak kieu dia wapat Ibnu Abbas kan tuh Kiai Ibnu Abbas sanatan. Iya non Nya biografi. catatan kaki nanya. Jadi biografi Ibnu Abbas catatan kaki itu lebih baik ini dibandingkan ya kita lebih lebih komplit dibanding betul lebih lomba dibanding ya cukup dulu lah untuk usul tafsir ya. Tafsir